Halo, salam Maranatha. Kiranya Tuhan segera datang kembali. Itu adalah pengharapan kita. Saya Dr. Sivan Liao menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar setia Mutiara Kebenaran. Dan apa kabar Anda pada pagi hari, siang, atau malam, kapanpun Anda menikmati Mutiara Kebenaran pada hari ini? Semoga Anda dalam kondisi jiwa yang sehat di dalam Tuhan, Anda kuat di dalam Kristus, Anda bertumbuh. Dan salah satu cara bertumbuh adalah belajar firman Tuhan seperti yang akan kita lakukan sebentar lagi. Karena kita sekarang dalam Mutiara Kebenaran dan kita sudah sampai di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Ini adalah salah satu pasal yang sedih di satu sisi, namun juga sangat-sangat instruktif. Dan pasal-pasal seperti inilah yang sudah sering kita tekankan adalah contoh bagaimana sejarah yang kita pelajari di dalam 1 Raja-Raja, kemudian 2 Raja-Raja bukan sekedar sejarah yang ditulis oleh manusia. Saya masih ingat dulu waktu saya di sekolah masih tingkat SMA dan sebagainya. Seringkali banyak anak yang agak sedikit bosan dengan belajar sejarah Nah, memang saya harus akui beberapa poin sejarah yang diajarkan memang nggak benar juga ketika mempelajari tentang manusia Neolitik, Paleolitik dan sebagainya. Itu banyak asumsi-asumsi evolusionis. Namun sering kasih Tuhan, sebenarnya sejarah itu adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari karena ada banyak yang bisa kita pelajari dari sejarah. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan belajar sejarah dari perspektif Tuhan. Karena kita bisa belajar banyak sejarah, namun kita perlu perspektif yang benar untuk menarik pelajaran yang benar. Begitu. Siapapun yang mempelajari sejarah, dia harus bertanya dulu ini dari perspektif siapa, begitu kan? Ada sejarah yang ditulis dari perspektif, misalnya perspektif Barat, perspektif Timur, perspektif dari agama tertentu, dan apakah sesuatu dianggap baik atau tidak baik misalnya. Itu semua bisa dilihat dari perspektif masing-masing gitu. Apakah jayanya Roma Katolik itu di Eropa selama milenium ke-8 itu hal yang positif atau negatif gitu. Ini tergantung perspektif kita. Apakah gerakan reformasi itu positif atau negatif? Apakah industrialisasi, apakah zaman kolonialisasi itu ada dampak positifnya apa atau dampak negatifnya apa? Nah, itu semua juga tergantung perspektif kita. Namun, perspektif manusia bisa salah, tapi perspektif Tuhan tidak mungkin salah. Oleh karena itu sangat indah sekali kita belajar sejarah yang ada di dalam Alkitab. Karena selain kita belajar apa yang terjadi, kita mendapatkan komentar dari Tuhan. Dan 2 Raja-Raja 17 yang akan kita masuki hari ini persis di pasal ini Tuhan memberitahu kepada kita kenapa sejarah terjadi seperti terjadinya sejarah. Kenapa hal-hal tertentu terjadi? Kenapa Israel, kita akan lihat hal yang menimpa Israel terjadi dan lain sebagainya. Sungguh suatu pelajaran yang indah sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Cukup panjang, ada 41 ayat. Oleh karena itu, mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan, dan kita langsung nyemplung ke dalam teks. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa pada pagi hari ini kami berkumpul Tuhan secara maya, boleh dibilang, secara kami berkumpul dengan firman-Mu di tengah-tengah. Kami tidak berkumpul secara fisik, namun melalui teknologi hamba bisa berbicara kepada orang-orang yang mungkin hamba tidak kenal, bahkan pendengar-pendengar Mutiara Kebenaran yang hamba tidak tahu secara pribadi, yang ada tersebar entah di Indonesia, entah di seluruh dunia. Namun hamba mendoakan tiap-tiap mereka yang akan mendengar ini kapanpun itu Tuhan, entah segera sesudah ini direkam, entah lama kemudian, bertahun-tahun kemudian, siapapun yang mendengar ini, hamba doakan agar dia bisa memahami kebenaran firman-Mu, dia bisa diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dan bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Sekali lagi kami ucapkan syukur, bantu saya sebagai pembicara Tuhan untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu sebagaimana adanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Oke, saya akan baca dulu ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Itulah di sini.
Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz Raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser, Raja Asyur, maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatkanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So, Raja Mesir, dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Wow, saudara kasih Tuhan. Kita sampai sekarang kepada raja terakhir dari kerajaan utara atau kerajaan Israel. Nama dia adalah Hosea, nama yang bagus. Dan Hosea artinya adalah selamatkanlah, begitu ya. Dan ingat bahwa Hosea tadinya adalah namanya Yosua juga. Jadi Hosea bin Nun lalu diubah oleh Musa menjadi Yosua, dan bedanya hanya Yosua artinya Yehova menyelamatkan. Jadi Hosea di sini ya, jadi adalah suatu seruan untuk menyelamatkan, nama yang bagus. Tetapi kepada siapa dia berseru? Nah, ini dia. Ya, kalau Yosua, nama Yosua itu adalah kepada Yehova, kepada Tuhan. Nah, tetapi Hosea dia juga perlu diselamatkan, karena sekali lagi ini adalah raja terakhir dan dia akan mengalami banyak masalah. Tetapi kepada siapa dia berseru? Ternyata bukan kepada Tuhan. Dan dia sudah kita sempat ketemu sebenarnya di pasal yang ke-15, yaitu ketika kita membahas raja Israel sebelumnya, Pekah di situ. Nah, Pekah digulingkan oleh si Hosea bin Ela ini. Dikatakan bahwa Hosea mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia. Dan ya, jadi dia adalah raja yang menggulingkan raja sebelumnya. Dan dia memerintah 9 tahun lamanya. Pemerintahan dia tidak terlalu lama, saudara kasih Tuhan. Nah, apa yang Tuhan katakan mengenai Hosea ini di ayat yang kedua? Menarik, Tuhan berkata bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Artinya, Hosea tidak sejahat raja-raja sebelumnya. Dia tidak sejahat Ahab, ya, dia tidak sejahat contohnya mungkin seperti Yerobeam, ya. Ya, namun Tuhan tetap memberikan nilai negatif kepada dia. Dia tetap melakukan yang jahat, artinya dia tidak berbalik kembali kepada Tuhan. Dan kalau dia mau membanding-bandingkan dirinya dengan raja-raja lain, mungkin dia bisa berkata, ya saya lebih baik dari mereka. Saya tidak menjerumuskan Israel sedalam raja-raja yang lain. Namun sekali lagi standar kita bukanlah manusia lain. Ya, kalau maunya kita, ya kita membandingkan dengan manusia lain. Kita tinggal pilih siapa yang lebih jahat dari kita, ya kita membuat kita merasa lebih enak begitu. Membuat kita merasa lebih virtuous, lebih mulia, karena kita bandingkannya dengan manusia lain yang kita pilih. Ya, kita tinggal pilih yang kita rasa lebih jahat dari kita. Ya, namun saudara kasih Tuhan, itu sangat berbahaya sekali. Dan dari situlah muncul semacam semangat kefarisian, ya, di mana mereka sangat bangga dengan keagamaan mereka, dan mereka membandingkan diri, ya. Seperti yang diceritakan oleh Tuhan Yesus bahwa ada seorang ahli Taurat yang dengan sombong, ya, berdoa, Tuhan, terima kasih aku bukan seperti pemungut cukai di samping aku ini, dan lain sebagainya. Ya, padahal Tuhan malah melihat bahwa pemungut cukai ini yang bertobat lebih benar daripada si orang yang merasa dirinya sangat hebat itu. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kita bukan membandingkan diri dengan orang lain, kita harus melihat standarnya Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Itu yang penting. Nah, Hosea di sini bukan raja yang terburuk di Israel, ya, namun
pada pemerintahan dialah kerajaan itu hancur. Sebagaimana kita baca di ayat 3 dan seterusnya. Pada masa dialah hukuman Tuhan akhirnya genap, bahwa bangsa Israel dikalahkan sepenuhnya. Memang pengalahan itu sudah mulai dari beberapa raja sebelumnya. Raja-raja Asyur sudah bangkit ya. Asyur pada masa itu sekitar tahun 700-an di sini, 700-an sebelum Masehi. Asyur mulai menjadi kekuatan yang dominan. Dia mulai menjadi superpower, dan Asyur melakukan ekspansi ke berbagai arah, termasuk ke arah baratnya mereka. Nah, ke arah baratnya Asyur ya akhirnya akan sampai ke Timur Tengah, ke daerah Kanaan, ke daerah Israel dan Aram dan lain sebagainya. Sehingga Israel yang tadinya peperangan paling sengit itu di zamannya Ahab, masih ingat ya, zamannya Ahab dan Yehu dan sebagainya, peperangan paling sengit itu melawan Syria atau Aram gitu ya. Namun akhirnya digantikan oleh Asyur yang jauh lebih kuat daripada Aram. Dan akhirnya di masa raja-raja, Asyur mulai datang, mulai menggerogoti wilayah ya. Dan puncaknya adalah di masa Hosea di sini, di mana kerajaan itu benar-benar dimusnahkan, ditaklukkan sepenuhnya, dan orang-orangnya dibuang semuanya. Padahal kita bilang, ya Hosea ini bukan raja yang paling jahat memang. Ya, dan ini memberikan kita suatu pelajaran bahwa hukuman Tuhan bisa datang bukan pada puncak kesalahan itu atau pada puncak kesesatan itu gitu. Kalau puncak-puncaknya ya mungkin kita bisa menunjuk kepada masa-masa Ahab ya, masa-masa ya mungkin yang lain-lain, si Pekah lah dan lain sebagainya. Ya tidak, ya justru di sini kita melihat ke puncak hukumannya datang di masanya Hosea di sini. Dan ini suatu pelajaran juga bagi kita bahwa ketika Tuhan menghukum, ya Tuhan melihat jauh lebih panjang dan lebih komprehensif daripada kita gitu. Karena kita manusia sangat terbatas ya, terbatas oleh umur kita, sehingga kita ya 100 tahun, 200 tahun yang lalu kita mungkin sudah lupa begitu. Sebenarnya Israel di sini sudah berusia 200-an tahun kira-kira. 19 raja sudah dilalui di sini ya, 19 raja. Tadi sebelum mulai saya ada hitung-hitung sedikit. Kerajaan utara atau Efraim itu sudah punya 19 raja. Coba kita hitung. Yerobeam 1, habis itu anaknya Nadab, ya kemudian digantikan Baesa 3, anaknya Ela kalau saya tidak salah 4. Habis itu diganti oleh Zimri 5 ya. Kemudian habis Zimri ada Omri ya, Omri 6. Habis Omri adalah Ahab 7, Ahazia 8, Yoram 9. Ya, Yoram dibunuh oleh Yehu nomor 10. Yehu punya 4 orang anak, yang 4 generasi anak, yaitu yang ke-11 adalah Yoahas, ya kemudian Yoas 12, kemudian Yerobeam kedua 13, kemudian Zakaria yang ke-14. Nah, setelah Zakaria itu adalah sekumpulan raja yang sudah kita lihat di pasal 15 di situ, yaitu adalah Salum ke-15, Menahem ke-16, Pekahia 17, Pekah 18, dan terakhir Hosea di sini adalah yang ke-19. Jadi dalam kurun waktu sekitar 200 tahun Israel sudah memiliki 19 raja yang semuanya dinilai oleh Tuhan jahat. Semuanya jahat. Dan akhirnya berakhir di Hosea, raja ke-19. Memang bukan dia yang paling jahat ya. Firman Tuhan berkata dia jahat tapi tidak seperti raja-raja sebelumnya. Tapi sekali lagi Tuhan melihat secara keseluruhan. Tuhan melihat secara komprehensif, Tuhan melihat secara jangka yang panjang bahwa setelah 200 tahun ini sudah saatnya untuk dihukum. Dan Tuhan melihat secara kolektif gitu. Nah, manusia sering melihat pendek saja gitu. Manusia melihat hanya pendek, hanya individu, tapi Tuhan melihat secara kolektif. Dan ini kembali menekankan juga tanggung jawab kolektif dan hukuman kolektif. Ya, Tuhan menghukum bukan hanya berdasarkan individu, tapi berdasarkan keseluruhan, saudara kasih Tuhan. Nah, tentu Tuhan tidak mengabaikan prinsip individu juga. Ya, Tuhan kita balance ya, seimbang antara tanggung jawab kolektif dengan tanggung jawab individu, ada keseimbangan, dan kita juga perlu paham akan hal itu. Nah, kita perlu melihat tanggung jawab kolektif kita perlu melihat tanggung jawab individu kita. Tentu kita secara individu kita harus benar di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Yesus dan sebagainya. Tapi kita harus paham bahwa kita juga punya tanggung jawab kolektif.
kita punya tanggung jawab untuk memenangkan orang lain, untuk memimpin mereka atau menuntun mereka, menunjukkan kepada mereka Tuhan dan kebenarannya. Kita tidak boleh berpangku tangan, saudara kasih Tuhan, karena secara kolektif kita akan kena juga masalah begitu. Nah, bukan berarti Tuhan tidak adil tentunya. Tuhan punya cara, selalu punya cara untuk menyelamatkan orang-orang yang benar di tengah-tengah penghukuman kepada orang-orang fasik, ya. Karena ya itu adalah yang Tuhan lakukan, ya. Kita lihat misalnya pada saat Tuhan menghukum dunia karena air bah, ya, tapi Tuhan mampu untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, bahkan berdasarkan janji Tuhan atau percakapan Tuhan dengan Abraham, ya, mestinya tidak ada yang dibiarkan selamat, karena ternyata di dalam kota itu tidak sampai 10 orang benar, ya. Dan namun Tuhan bisa mengeluarkan Lot dan anak-anaknya di situ. Jadi Tuhan tahu, ya. Jadi demikian juga dengan di Israel pada waktu itu, ya. Karena kejahatan mereka, Tuhan mendatangkan raja Asyur dengan nama Salmaneser di sini, ya. Jadi Salmaneser adalah seorang raja Asyur yang tercatat juga di dalam arkeologi atau sejarah Asyur. Kita tahu bahwa ada raja seperti itu, dan dia sebenarnya mengikuti Tiglat-Pileser, dan dia mengikuti raja-raja seperti Sargon dan lain sebagainya. Dan awalnya Hosea menjadi negara bawahan atau vassal dalam bahasa Inggrisnya, artinya negara yang tunduk kepada negara lain, begitulah, yang harus bayar upeti. Tetapi ya akhirnya apa? Akhirnya Hosea di sini, ya, Hosea dia melakukan persepakatan di sini, ya, seperti dia mengadakan persepakatan melawan Pekah dan akhirnya menjadi raja. Mungkin dia melihat peluang bahwa Asyur kan memang jauh. Asyur itu superpower tapi jauh, ya. Dan ada negara lain yang lebih dekat yang juga lumayan kuat, yaitu Mesir, katanya di sini, ya. Dan ya mungkin si Hosea main mata dengan Mesir, dan pada waktu itu ada suatu pergulatan memang antara Mesir dengan Asyur. Siapa yang akan menjadi dominan, siapa yang akan mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Timur Tengah di situ. Nah, Mesir lebih dekat dan mereka punya kepentingan bahwa negara-negara ini tunduk kepada dia, gitu, untuk menjadi payungnya lah, begitu istilahnya. Dan Asyur juga punya kepentingan, tentunya dia ingin negara-negara ini tunduk kepadanya. Jadi ada semacam perebutan kekuasaan di sini antara Mesir dengan Asyur, begitu. Dan menarik sekali bahwa Hosea akhirnya memilih untuk, ya udahlah, saya dekat dengan Mesir saja. Dia mengirim utusan kepada So, katanya raja Mesir. Nah, ada sedikit perdebatan mengenai So, apakah ini nama raja ataukah nama kota, begitu ya. Karena ada sebagian arkeolog yang berkata bahwa So ini sebenarnya adalah nama kota. Jadi di dinasti Mesir tertentu ada kota yang namanya Sais, ya, bisa jadi So. Jadi ada perdebatan apakah ini nama rajanya atau nama kotanya di sini, ya. Dan ya, dari sudut pandang Israel, mereka tentu sangat tidak senang bahwa mereka jadi bawahannya Asyur, ya. Tetapi mereka bukan menyadari akar permasalahan mereka. Kenapa mereka dari tadinya adalah suatu negara yang berdaulat, suatu negara yang merdeka, tapi kok akhirnya dijajah dan menjadi bawahan dari Asyur, begitu. Kenapa bisa jadi begitu? Bahwa itu adalah masalah rohani, dan bahwa solusinya adalah mereka harus berharap kepada Tuhan. Mereka harus berseru kepada Tuhan. Mereka harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan, ya. Mereka tidak melakukan itu, melainkan mereka berbalik kepada Mesir, katakan di sini. Nah, ini yang saya katakan tadi, Hosea, ya, selamatkanlah. Tapi kepada siapa mereka berseru? Bukan kepada Tuhan, tapi kepada Mesir, katanya di sini. Ya, dan ya, akhirnya Mesir tidak bisa menolong mereka, begitu. Sama seperti di selatan, Ahaz yang sudah kita bahas juga. Ahaz juga bergantung kepada Asyur. Jadi Anda bisa melihat, ya, ada suatu perbedaan yang menyolok sekali di kerajaan selatan. Ya, mungkin mereka justru takut dengan Mesir, jadi mereka mengandalkan Asyur. Nah, kerajaan utara, ya, mereka justru takut dengan Asyur, mereka mengandalkan Mesir, begitu. Tapi dua-duanya salah, saudara Tuhan. Mestinya mereka takut kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, ya. Dan Tuhan bisa menolong mereka.
Tapi tentu Hosea tidak melakukan itu, dia mengandalkan Mesir. Mesir tidak bisa menang melawan Asyur pada waktu itu, sehingga Raja Asyur datang, ya. Dan ini dimulai oleh Shalmaneser sepertinya, tetapi diakhiri oleh Raja Asyur yang lain. Dan menurut catatan di sini ya ada Raja Sargon kedua. Sargon kedua adalah penerus dari Shalmaneser. Jadi sepertinya penyerangan terhadap Samaria dimulai oleh Shalmaneser. Nah, mungkin di tengah-tengahnya dia mati atau lengser, kemudian digantikan oleh Sargon. Sargonlah yang menyelesaikan, dan dikatakan di sini mereka dikatakan mereka mengepung Samaria 3 tahun lamanya. Wah, waktu yang panjang ya dikepung. Dan ketika Anda dalam pengepungan ini tidak fun, saudara-saudara, tidak enak ya. Ada rasa was-was, dan makanan terus berkurang, ada kelaparan dan lain sebagainya, sampai akhirnya orang tidak tahan lagi dan mulai mati, penyakit akan bertebaran, dan akhirnya serangan musuh ya akan mendobrak tembok dan lain sebagainya. Akhirnya Samaria direbut dan mereka diangkut ke dalam pembuangan. Ya, diangkut ke dalam pembuangan. Ini adalah polisi dari Raja Asyur pada waktu itu, ya, bahwa negara mana yang mereka kalahkan akan dipindahkan atau dibuang, atau istilah bahasa Inggrisnya dimasukkan ke dalam exile, ya, ke dalam pembuangan. Dan tujuannya ada macam-macam, ya, tujuannya macam-macam. Satu ya adalah supaya negara yang dikalahkan ini kemungkinan mereka memberontak lebih kecil, ya, karena orang-orang hebatnya, pasukan-pasukannya, pemimpin-pemimpinnya semua dibuang, dipindahkan, ya. Dan tiap-tiap bangsa itu dia mengakar gitu ya. Kehebatan dari suatu bangsa itu kan dia biasanya kalau dia defense ya, atau mempertahankan diri, adalah dia kenal dengan lingkungannya. Dia sudah beratus-ratus tahun di situ, itu dirasa sebagai rumah bagi mereka. Dan mereka punya suatu setiap bangsa itu punya semangat untuk membela, ini rumah saya, ini adalah tempat saya begitu, sehingga untuk melawan penjajah, melawan orang yang mau masuk itu kuat begitu. Dan juga mereka tahu wilayah, tahu topografi dan peta lokal jauh lebih tahu daripada orang asing tentunya gitu. Namun kalau mereka dikalahkan, lalu tujuan Asyur untuk memindahkan mereka, jadi dipindah-pindah ya, yang kalah di wilayah A dipindahkan ke B, C, D, yang mungkin yang dari wilayah lain yang kalah dipindahkan juga ke A begitu. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau memperkecil kemungkinan pemberontakan. Karena ketika Anda dicabut dari akar kamu, di tanah kamu, kemudian dipindahkan ke negara lain, Anda menjadi orang asing. Dan kalau Anda orang asing, Anda pendatang, Anda tidak punya kekuatan lokal itu. Anda tidak punya semangat juga untuk membela tanah air karena Anda orang asing sekarang gitu kan. Dan ya, karena ada orang asing juga, ya, jangankan mikirkan memberontak, mikirkan bertahan hidup lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah cara mereka, itu salah satu tujuannya. Ya, tujuan lain tentunya adalah supaya mungkin ada di antara orang-orang yang hebat yang bisa mereka rekrut ya masuk ke dalam negara Asyur mereka juga begitu. Dan ya mereka dibuang ya. Tentu pembuangan ini adalah suatu hal yang sangat memalukan. Ya sangat direndahkan mereka. Ini bukan hal yang enak, saudara kasih Tuhan. Ketika mereka dibuang itu bukan dengan baik-baik ya. Nah, tentu dalam pengepungan ini banyak yang mati, banyak yang langsung di pedang ya, ditebas dan sebagainya. Nah, sisanya baik laki-laki maupun perempuan mereka akan dijejer, dan pembuangan itu sangat memalukan ya. Mereka akan telanjang biasanya. Jadi mereka diangkut sebagai tawanan ya, dan dibariskan telanjang, dan biasanya dirantai gitu. Jadi suatu barisan panjang manusia yang dirantai, dan seringkali rantainya itu akan dipakaikan dengan tajam begitu ya, ke bahkan ada yang ke mulut mereka ya, di kail begitu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mengerikan. Anda telanjang, Anda luka-luka, Anda disuruh baris ya, dengan bibir Anda di kail, dan ditaruh ke ini rantainya ke
tawanan yang di depan Anda dan tangan Anda diikat ya, dan Anda harus berjalan seperti itu ratusan mil ya ke tempat baru di mana Anda akan ditaruh di sana. Banyak yang pasti mati dalam perjalanan. Wah, itu tidak usah diomong lagi. Dan ya, ini semua adalah hukuman Tuhan, saudara-saudara, hukuman Tuhan. Hal ini sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Coba kita buka kitab Amos. Dan ingat, kita pernah bahas juga bahwa Nabi Amos adalah nabi yang Tuhan kirim untuk memperingatkan Israel di masa Yerobeam kedua. Nah, masa Yerobeam kedua itu adalah cicitnya Yehu ya, cicitnya Yehu, dan dialah yang terakhir Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih semacam masa keemasan bagi Israel pada waktu itu. Mereka sempat kuat sebentar, Tuhan kasih kelegaan supaya mereka berbalik kepadanya, namun mereka tidak mau. Dan Amos sudah memperingatkan, ingat di masa itu mereka lumayan makmur ya. Tapi Tuhan bilang di Amos 4 di sini, ayat 2, Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusannya, sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, dan yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Kamu akan keluar melalui belahan tembok, masing-masing lurus ke depan, dan kamu akan diseret ke arah Hermon. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi Anda bisa membayangkan di sini penderitaan dan kehancuran dan perendahan yang dialami oleh orang-orang zaman itu sebagai hukuman Tuhan. Kembali ke dalam 2 Raja-Raja 17. Dan tadi kita barusan bilang bahwa ini adalah hukuman Tuhan secara kolektif. Nah, kalau misalnya ada orang yang benar di Israel pada waktu itu yang masih berharap pada Tuhan, ya, yang tentu mungkin tinggal sedikit ya, kalaupun ada, itu Tuhan pasti punya cara untuk melindungi mereka. Seperti di selatan nanti pada masanya Tuhan melindungi orang-orang seperti Yeremia dan Baruk dan lain sebagainya. Intinya Tuhan tahu ya, seperti zaman Nuh, zaman Lot, Tuhan bisa melindungi orang-orang yang berharap kepada Dia, begitu, sambil menghukum ya secara kolektif di situ. Oke. Nah, kita akan lihat jadi Hosea memerintah 9 tahun, kemudian dia dikalahkan, bangsanya dikalahkan, dan diangkut ke dalam pembuangan. Berarti ini ya 10 suku di sini. 10 suku yang di utara itu dibuang. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut lagi, saya ingin membahas sedikit bahwa ada teori ya, semacam teori yang berkembang, namanya teori the Lost 10 Tribes of Israel. Jadi menurut teori ini atau teori, ya kita bilang teori konspirasi atau teori aneh lah begitu ya, bahwa setelah 10 suku yang di utara ini dibuang, mereka terhilang ya, mereka tersebar, dan akhirnya menurut teori ini sebenarnya mereka tersebar dan sampai ke Inggris gitu. Sehingga menurut teori ini orang-orang Inggris lah ya yang sebenarnya adalah keturunan Israel yang sejati begitu. Orang-orang Inggris itu keturunan Israel sejati, dan akhirnya ke Amerika juga, karena Amerika kan koloni Inggris awalnya gitu kan. Jadi orang Inggris dan orang Amerika lah sebenarnya orang Israel katanya, karena asal usulnya ada dari 10 suku yang terhilang ini katanya. Tapi itu adalah teori yang ngaco, saudara kasih Tuhan ya, yang tidak ada dasar sejarah, tidak ada dasar Alkitab ya. 10 suku ini memang akhirnya dibuang, tapi mereka bukan hilang begitu. Ingat bahwa bahkan jauh sebelum poin ini pun, sebelum titik ini pun, ketika Yerobeam pertama memulai penyembahan kepada anak lembu emas, sudah ada orang-orang yang mau serius mencari Tuhan, itu sudah pindah ke selatan gitu. Jadi walaupun selatan itu adalah daerah suku Yehuda dan Benyamin, tapi dari suku-suku lain yang setia kepada Tuhan sudah banyak yang pindah ke selatan. Jadi artinya 10 suku ini tidak hilang begitu. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Baru pun, setelah di abad pertama pun ya masih ada Saulus yang adalah suku Benyamin. Kemudian kalau kita baca kitab Lukas di situ, waktu Tuhan Yesus yang bayi waktu itu dibawa ke Bait Suci, mereka ada ketemu dengan orang-orang ya. Mereka ketemu dengan Simeon dan Hana gitu kan. Dan
Ya, Hana itu dikatakan dari suku Asher, Lukas 2 ayat yang ke-36 ya. Hana anak Fanuel dari suku Asher. Ya, jadi mereka masih ada orang seperti itu, dan kita bisa baca juga Yakobus 1 ayat 1 di dalam Perjanjian Baru. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan apa yang Yakobus tulis di sini, ke-12 suku itu di abad pertama masih ada, gitu, masih ada. Jadi tidak terhilang dan tidak kacau balau, gitu, tidak lenyap begitu. Oke, nah kembali lagi ke dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, dan kita akan lihat sekarang itu adalah fakta sejarahnya. Sekarang kita akan mempelajari komentari Tuhan tentang semua itu. Kita baca ayat yang ke-7. Hal itu terjadi, ya, yaitu kehancuran Israel, pembuangan mereka. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Oke, sampai sini dulu. Jadi, inilah perspektif Tuhan. Perspektif Tuhan kenapa Israel kalah, kenapa mereka dibuang, karena mereka berdosa, karena mereka meninggalkan Tuhan. Ini adalah kausa rohani, saudara Tuhan. Dan inilah yang Tuhan bilang, inilah sebabnya kalian hancur, inilah sebabnya kalian dibuang, karena kalian berdosa, kalian meninggalkan Tuhan, kalian beribadah kepada Allah-Allah lain, kalian tidak mengindahkan Tuhan, perjanjiannya, dan lain sebagainya. Suatu alasan rohani, dan ini adalah pelajaran yang indah bagi kita, bahwa seringkali di dunia sekarang ini, manusia melihat hal-hal fisik, manusia melihat banyak dan mencoba menganalisis banyak faktor. Namun, manusia duniawi tidak bisa menganalisis faktor rohani. Ya, hanya orang yang sudah diselamatkan dan yang punya mata rohani yang bisa melihat ternyata yang paling penting dari semua faktor adalah faktor rohani. Ya. Tentang Israel, kalau kita misalnya Anda tanya sejarawan sekuler, ya, kenapa negara Israel kalah pada waktu itu dan dibuang? Ya, mereka bisa mendaftarkan faktor-faktor ekonomi, faktor politik, faktor militer, segala macam. Kita secara sejarah kita bisa melihat, oh, karena waktu itu muncul kekuatan besar, yaitu Asyur, ya, muncul suatu superpower yang tidak tertandingi. Mungkin ada faktor-faktor politik, mungkin ada faktor-faktor ekonomi pada waktu itu yang membuat Israel makin lemah dan lain sebagainya. Oh, Israel terjepit antara dua superpower, Mesir dan Asyur, yang berebutan kekuasaan, sehingga Israel kayak nggak tahu harus pihak yang mana. Kalau dia pihak Mesir dikalahkan Asyur, kalau dia pihak Asyur dikalahkan Mesir, dan sebagainya. Oke, semua itu bisa jadi benar, semua itu bisa jadi benar, semua analisis itu bisa jadi mungkin ada pengaruhnya, saudara. Namun yang tidak bisa dianalisis oleh manusia duniawi adalah di balik semua itu adalah kausa rohani atau alasan rohani atau dasar fondasi rohani, begitu. Dimana kalau misalnya Tuhan menyertai Israel, maka tidak peduli semua faktor yang lain, mereka akan bukan saja bisa bertahan, mereka akan bisa thriving, bahkan mereka bisa makmur, mereka bisa hebat begitu di tengah semua yang lain, ya, dan bahkan mereka bisa menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi ini adalah faktor rohani. Nah, marilah kita belajar dari ini, sehingga pada hari ini pun ketika kita menganalisis berbagai hal di sekeliling kita, kita bisa melihat faktor-faktor rohaninya, saudara Tuhan. Dan ya, coba saya terapkan ini di beberapa hal ya. Pertama, saya terapkan dari level negara dulu. Di tahun saya merekam ini tahun 2024, ya, dalam peta global, ya, negara-negara dan sebagainya. Kita melihat ada banyak pertarungan, ya, pertarungan Rusia melawan Ukraina, Israel dengan Hamas dan sebagainya. Secara geopolitik, ya, Cina mencoba untuk istilahnya apa, menantang Amerika Serikat dan sebagainya. Dan banyak orang melihat Amerika Serikat juga semakin lemah, ya, Amerika Serikat semakin lemah. Dan Anda melihat bahwa di Amerika Serikat makin kacau, ada banyak penembakan massal. Ini tahun 2024 ini di Amerika Serikat akan ada pemilu, ya, tentu saya belum tahu hasilnya. Mungkin Anda mendengar ini, saya nggak tahu tahun berapa, mungkin sudah tahu hasilnya.
Ya. Trump mau maju lagi ya lawan Demokrat, nggak tahu. Saya hari ini barusan saya dengar berita Joe Biden uh, tidak jadi maju, dia mundur, dia mau kasih yang lain ya. Jadi saya belum tahu lagi nanti kandidat Demokrat yang mana. Tidak ada orang yang bisa ragu bahwa Amerika telah jauh-jauh menurun ya dibandingkan dengan dulu ya, katakanlah 30-40 tahun yang lalu, apalagi 50 tahun yang lalu. Saya masih ingat waktu saya sendiri pernah mengunjungi Amerika. Saya pernah tinggal di Amerika sekitar 2 tahun waktu saya masih muda, masih anak-anak. Kemudian 1,5 tahun waktu saya sudah dewasa. Dan masa-masa itu, wah, Amerika dianggap hebat sekali ya. Dan saya juga merasa hebat sekali. Amerika aman ya, aman sekali. Dia tingkat kejahatan rendah. Tapi sekarang tingkat kejahatan lumayan tinggi. Tentu tergantung anda di daerah mana juga begitu. Tapi ada banyak perpecahan, tidak ada kesatuan. Ya tadi yang kita bilang ada banyak penembakan lah dan lain sebagainya macam. Kenapa? Nah, Anda banyak orang bisa bisa cari alasan-alasan secara sekuler. Oh, itu karena ini ya, misalnya karena banyaknya imigran, itu adalah karena kaum Demokrat makin kacau ya, karena munculnya feminisme, karena agenda LGBT lain sebagainya. Ya, dan oke, tapi intinya adalah masalah rohani. Ya, masalah rohani, Amerika telah sejak lama mulai menurun secara rohani. Mereka kebablasan ya dalam sekulerisme mereka. Mereka menghilangkan Alkitab, tidak boleh lagi baca Alkitab di sekolah, tidak boleh lagi berdoa di sekolah. Yang akhirnya tidak boleh semua itu, apa yang terjadi? Ya akhirnya terjadilah penembakan di sekolah gitu. Yang tidak pernah terdengar 30-40 tahun yang lalu begitu. Masalahnya adalah masalah rohani, saudara Tuhan ya. Nah, demikian juga ketika saya melihat Cina misalnya hari ini ya. Wah, Cina dianggap hebat kan, dianggap sedang bangkit dan sebagainya. Namun apakah kebangkitan Cina ini dikarenakan kerohanian yang baik? Tidak ya, Cina tetap menentang Tuhan. Cina tetap sebagai negara komunis ya, menganiaya orang-orang Kristen. Ya, jadi bukan didasarkan kepada kebenaran juga. Ya, oleh karena itu saya yakin dan percaya juga sebelum ya ada suatu perubahan rohani, maka kenaikan apapun itu sifatnya sementara. Dan ujung-ujungnya secara jangka panjang ya pasti akan jatuh dan akan hancur juga begitu ya. Jadi negara manapun yang menentang Tuhan, negara manapun yang membalikkan badan kepada Tuhan, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip rohani akan rusak begitu. Nah, ini membawa kita ke Indonesia tentunya ya. Saya tinggal di Indonesia dan adalah orang Indonesia, warga negara Indonesia, dan ya itulah salah satu tujuan kita di Indonesia ini, pelayanan di Indonesia, GBA Grafe. Kita ingin menjadi terang, kita ingin menjadi garam di sini. Kita ingin supaya sebanyak mungkin orang di Indonesia ini mengenal kebenaran, supaya secara kolektif ya kita bisa membalikkan ya bangsa ini dari bangsa yang menentang Tuhan yang benar, yang menganiaya orang-orang yang percaya dan memanggil nama Yesus, kepada suatu bangsa yang minimal mentolerir kebenaran, minimal loh ya begitu ya. Dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya akan menerima kebenaran itu. Karena kalau misalnya Indonesia terus menganiaya orang Kristen, Indonesia misalnya terus ya menentang kebenaran Alkitab dan sebagainya, maka ini juga tidak akan bisa maju, saudara-saudara. Saya tidak peduli siapa presidennya, saya tidak peduli ada program pembangunan seperti apa ya. Saya bisa berkata bahwa kunci keberhasilan Indonesia sebagai suatu bangsa ya sebenarnya terletak kepada bagaimana orang Indonesia atau negara Indonesia memperlakukan kebenaran, memperlakukan orang-orang Kristen yang sejati gitu. Dan kalau Indonesia mau memperlakukan orang Kristen sejati dengan benar, dengan baik ya, dan membuka diri ya, toleran kepada kebenaran, bahkan menerima kebenaran, maka Indonesia pasti akan bangkit ya, pasti akan maju. Tapi kalau tidak ya, kebangkitan apapun pasti sementara ya, dan akan hancur, akan digerogoti oleh kerusakan dan kejahatan sendiri kalau tidak. Nah, ini adalah perspektif rohani, saudara-saudara. Dan kalau kita bisa menerapkannya kepada negara, kita bisa menerapkannya juga kepada individu ya. Kita bisa lihat orang-orang sekeliling kita, ada yang sukses, ada yang kacau balau ya. Dan kalau kita mau melihat
kausa-kausa yang non rohaninya kita bisa identifikasi. Oh, orang ini beruntung ya, misalnya dia pas dapat pekerjaan yang baik. Wah, orang yang satu ini, wah, perusahaan dia bagus ya, wah, makanya dia berhasil dan sebagainya. Yang ini dia ketemu bos yang baik. Kalau yang ini, sial ya, dia atau kena masalah, dia kena kecelakaan makanya dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, bisakah kita melihat bahwa di balik semua itu secara jangka panjang ada kausa rohani sebenarnya, ada kausa rohani ya. Dan orang yang hidupnya berpaut kepada Tuhan, orang yang hidupnya berseru kepada Tuhan, yang menjalani prinsip-prinsip Tuhan, kalau dia jatuh pun saudara kasih Tuhan, itu jangka pendek, dan secara jangka panjang ya, secara jangka panjang dia akan sukses ya. Saya bukan mengajarkan sukses teologi yang kalau Anda percaya Tuhan Anda akan jadi kaya raya, wah itu penipuan ya. Kasih persembahan kepada Tuhan sekian dibalas 100 kali lipat, tidak. Tapi saya bicara mengenai jangka panjang, saya bicara mengenai pandangan rohani, saya bicara mengenai Tuhan bekerja, dan itu benar bahwa orang yang mengikut Tuhan secara jangka panjang, orang yang setia kepada Tuhan akan Tuhan berkati ya. Dan ada kausa rohani, saudara. Saya sudah melihat banyak contoh di sekeliling saya ya. Saya bisa menganalisis kenapa orang ini nggak sukses begitu ya. Bukan kurang uang, dia dikasih modal, dia coba usaha ini usaha itu, tapi kok gagal terus. Dan ternyata memang dia hidupnya jauh dari Tuhan. Dia sengaja mengabaikan kebenaran ya. Dia keras kepala, tegar tengkuk istilahnya ya kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya bagaimana Tuhan mau memberkati dia ya. Dan sekali lagi bukan berarti orang Kristen lalu nggak akan kena masalah, orang Kristen nggak menghadapi tantangan. Ada, semua itu pasti ada, saudara Tuhan. Orang Kristen bisa stres juga, wah lagi menghadapi ini dan lain sebagainya. Bisa, tetapi ingat bahwa kalau kita terus pada Tuhan ya, kalau kita berpaut pada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, ya Tuhan akan pimpin kita melalui semua itu. Kita jangan melihat hanya dalam waktu sehari yang kita stres sehari, seminggu, wah lagi dirundung masalah seminggu, bahkan sebulan, bahkan setahun. Tapi jangka panjang. Ingat jangka panjang saudara. Israel ini 200 tahun mereka. 200 tahun di dalam kesalahan. Tiap-tiap rajanya jahat. Yang satu yang lebih jahat lagi dari yang lain. Dan lebih jahat lagi. Dan lebih jahat lagi. Dan 200 tahun Tuhan sabar kepada mereka ya. Tapi akhirnya Tuhan kasih hukuman ya. Jadi Tuhan bergerak bukan hanya jangka pendek. Oh, Tuhan tentu mampu bergerak jangka pendek ya, sangat mampu ya. Tuhan tahu timetable kita, schedule kita. Tuhan tidak pernah terlambat. Namun Tuhan juga bekerja jangka panjang ya, dan itu yang perlu kita pahami di sini. Oke, masuk lagi kita lihat di sini di ayat 9 ya. Jadi kausanya adalah rohani, kausanya adalah dosa, dan kemudian dari ayat 9 sampai 41 yang panjang ya sini sampai ayat 23 lah kita akan lihat, akan didetilkan seperti apa kejahatan mereka. Ayat 9, dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana, di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut. Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Oke, jadi yang pernah kita tekankan juga di sesi sebelumnya, Israel telah menjadi seperti bangsa-bangsa Kanaan yang Tuhan halau dari depan mereka, sehingga adalah pantas dan adalah benar bahwa Tuhan juga menghalau mereka dari tanah yang baik itu. Dan ini sekali lagi adalah bukti bahwa ketika Israel menghancurkan negara-negara Kanaan, itu bukan genosida, itu bukan karena kebencian rasial, itu adalah alat Tuhan untuk menghukum bangsa-bangsa itu. Dan ketika Israel sendiri jatuh kepada kesalahan yang sama, Tuhan hukum Israel dengan cara yang sama juga. Mereka harus pergi dari tanah, mereka terbuang, mereka tertawan dengan Tuhan. Dan intinya adalah mereka menyembah Allah-Allah lain yang tidak boleh. Itu adalah hukum yang pertama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang benar. Tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Dan mereka melanggar ini. Oke, ayatnya yang ke-13. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dan dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik.
Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti itu. Oke, jadi dalam 200 tahun itu Tuhan bukan tidak berusaha, ya, Tuhan bukan tidak memperingatkan. Tuhan telah berulang kali mengirimkan nabi-nabi katanya, dan kita sudah baca banyak nabi-nabi itu dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, ya. Ada raja-raja seperti Ahia, Semaya, kemudian Elia dan Elisa yang sudah jelas, ya. Nabi Mika yang juga Tuhan pakai untuk memperingatkan Ahab bahwa dia akan mati. Banyak, ya, nabi-nabi yang sudah dikirim, ya. Nabi Zakaria, nabi banyak, ya, dan belum lagi yang nanti akan muncul, Nabi Yesaya, Amos dan Hosea, dan sampai kepada Yeremia dan lain sebagainya. Nabi Yunus yang dikirim di zaman Yerobeam kedua. Jadi ada begitu banyak nabi yang sudah dikirim, ya, dan banyak di antara mereka dipersekusi, ya. Elia menjadi musuhnya Ahab, Isabel mau membunuh Elia, Mika ditahan, disuruh dikasih makan roti serba sedikit dan lain sebagainya. Jadi Israel menegarkan tengkuk mereka. Istilah tegar tengkuk ini, ya, saya pernah baca. Istilah tegar tengkuk ini awalnya itu dari lembu katanya, ya. Jadi kalau ada lembu yang mau dipasang kuk, tapi dia nggak mau, ya, kuk itu kan taruh di lehernya, maka dia akan mengeraskan lehernya, tegar tengkuk, ya. Dia nggak mau disetir gitu, nggak mau disetir oleh tuannya yang mau kasih kuk kepada dia. Dan Tuhan pakai istilah ini bahwa aku ini Tuhan gitu, tapi kalau kalian tidak mau dengar aku, kalian ini tegar tengkuk seperti lembu yang tidak mau diatur gitu. Dan ya, ini semua berkulminasi, ya, di zamannya Hosea. Kita baca lagi 2 Raja-Raja 17 ayat 16. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Oke, ini mengacu kembali kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang begitu merusak dan dipertahankan terus sepanjang 200 tahun itu. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Asyera dan Baal adalah dewa-dewi Kanaan yang dihalau Tuhan dari mereka. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api. Wah, ini praktek yang paling Tuhan benci sini. Dan melakukan tenung dan telaah, ya, berarti ikut dalam okultisme, yang menyembah iblis, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya, katanya sini, ya, menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Oke. Dan kalau kita lihat Yehuda memang masih lebih baik, karena masih ada raja-raja yang baik di antara Yehuda. Tidak ada satupun raja yang dianggap baik oleh Tuhan di Israel begitu. Namun perhatikan, ya, Yehuda juga sudah mulai ikut Israel di sini. Kita lanjutkan di ayatnya yang ke 19. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka. Ingat bahwa pada zaman Hosea yang jadi raja di Yehuda itu Ahaz, dan Ahaz ikut Israel. Dia mempersembahkan anaknya dalam api, dia mengcopy desain mesbah di Damsyik, ya. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar, yang memang benar. Akhirnya semua raja dikatakan mengikuti dosanya Yerobeam bin Nebat. Tuhan sangat marah sini, ya, dengan Yerobeam. 22. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam, mereka tidak menjauhinya.
sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini, katanya di sini. Wow, saudara kasih Tuhan. Kalau kita lihat balik ke ayat yang ke-15, di situ ada semacam ini ya. Ada permainan kata di situ. Ayat 15, mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Dikatakan mereka mengikuti dewa kesia-siaan. Mestinya secara literal di situ adalah mereka mengikuti kesia-siaan sehingga menjadi sia-sia gitu. Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, tapi manusia yang menolak Tuhan akhirnya menciptakan Tuhan lain, menciptakan dewa lain yang menurut gambar dan rupa manusia begitu. Dan akhirnya manusia itu akan menjadi mirip dengan dewa yang mereka sembah itu. Dan dewa kesia-siaan akan menjadi membuat manusia yang menyembahnya menjadi kesia-siaan, menjadi bodoh dan menjadi rendah ya secara rohani di sini. Oke, sekarang kita baca ayat 24. Nah, di sini ada sedikit catatan mengenai apa yang terjadi setelah Israel dibuang dan apa yang terjadi kepada tanah di Samaria di situ. Oke, ayat yang ke-24. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dari Sefarwaim, lalu menyuruh mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang Israel. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi di awal, policy atau kebijakan Asyur untuk kayak di switch ya, dipindah-pindahkan, yang satu dari sini pindah sana, yang sana pindah ke sini supaya mereka tidak gampang memberontak begitu. Pada mulanya waktu mereka diam di sana tidaklah mereka takut kepada Tuhan. So itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Lalu berkatalah orang kepada Raja Asyur, bangsa-bangsa yang Tuanku angkut tertawan dan yang Tuanku suruh diam di kota-kota Samaria tidaklah mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya lah singa-singa ke antara mereka dan sesungguhnya membunuh mereka. Oleh karena mereka tidak mengenal hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Nah, ini hal yang menarik sekali, bahwa ketika bangsa-bangsa yang lain itu dibawa masuk ke tanah Kanaan yang tadinya punya Israel, lalu mereka ya seperti biasa menyembah ilah-ilah mereka dan sebagainya, Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka dengan cara singa, katanya di sini ya. Nah, singa. Jadi kalau hari ini singa populasinya sudah terancam, tapi pada zaman itu singa masih cukup merajalela. Ya karena singa sulit dikalahkan oleh manusia kalau belum ada ini ya, teknologi dan sebagainya. Lebih sulit lah, bukan sulit gimana juga, tapi lebih sulit. Jauh lebih gampang untuk memusnahkan singa hari ini pakai senapan dan lain sebagainya. Pada waktu itu belum ada. Dan singa-singa ini Tuhan pakai untuk memangsa mereka, mendatangkan kematian dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik. Kenapa Tuhan tidak melepaskan singa-singa ini di negeri mereka masing-masing gitu, tapi hanya ketika mereka sampai ke Israel. Nah, ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa tanah Israel tetap adalah tanah yang spesial gitu. Karena tanah ini tetap dikaitkan dengan nama Tuhan istilahnya, gitu ya. Tanah Israel tetap dikaitkan dengan nama Tuhan, dan Tuhan masih punya rencana untuk tanah Israel. Sekalipun Israel sudah dibuang, Tuhan tidak melepaskan klaim dia atas tanah itu untuk diberikan kepada umatnya. Ya, melainkan bahwa umatnya hanya untuk sementara saja. Jadi ini mengantisipasi umatnya akan kembali lagi, begitu. Dan ya ini menjadi pelajaran juga karena sampai hari ini ada pertikaian mengenai tanah ini kan. Ya, Israel lawan Hamas yang sekarang sedang marak dan sebagainya. Artinya Tuhan masih punya rencana bagi umatnya di tanah yang telah dia klaim di sini. Oleh karena itu, dan saya yakin itu masih berlaku sampai hari ini, gitu ya. Karena perjanjian tanah dengan Israel masih akan digenapi di masa milenium nanti. Dalam kerajaan 1000 tahun, Tuhan akan kasih tanah itu sepenuhnya kepada Israel, menggenapi apa yang dia janjikan, gitu. Dan karena tanah ini masih spesial, nama Tuhan masih dikaitkan di situ, maka Tuhan menghajar bangsa-bangsa lain ini agar mereka belajar takut akan Tuhan juga, begitu.
Dan ini mirip-mirip dengan waktu orang Filistin berhasil merebut tabut perjanjian ya. Nah, tabut perjanjian direbut kan karena orang Israel berdosa meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau orang Filistin merasa bahwa dirinya lebih hebat dari Tuhan, sehingga Tuhan menghajar orang Filistin karena tabut itu juga. Ya. Demikian juga bangsa-bangsa yang dipindahkan ke sini, ya memang mereka bisa masuk ke tanah Kanaan ya karena Israel berdosa. Tapi Tuhan tidak mau mereka pongah dan berpikir bahwa Tuhan kalah, begitu. Tapi Tuhan memakai singa-singa di sini untuk memperlihatkan bahwa tidak, gitu. Kalian tetap harus belajar menghormati Tuhan. Nah, solusinya apa? Coba kita lihat ayat 27. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel, yang mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi setiap bangsa itu telah membuat allahnya sendiri dan menempatkannya di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Nergal, orang-orang Hamat membuat patung Asima, dan orang-orang Awa membuat patung Nibhas dan Tartak. Orang-orang Sefarwaim membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Adramelek dan Anamelek para allah di Sefarwaim. Di samping itu mereka berbakti kepada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Maka orang-orang inilah yang melakukan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan itu. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Sampai hari ini mereka berbuat sesuai dengan adat yang dahulu. Jadi solusi yang diberikan oleh Raja Asyur adalah, kalau gitu coba balikin satu orang imam yang kita angkut tertawan, balikin ke sana supaya diajar bangsa-bangsa itu bagaimana mereka menyembah Tuhan. Nah, akhirnya mereka balikkan seorang imam dari Samaria. Tapi kita harus ingat bahwa imam yang di Samaria ini sudah bukan imam yang benar, saudara. Imam yang benar itu semua sudah lari ke Yehuda jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi imam yang di Samaria itu imam yang diangkat oleh Yerobeam waktu itu. Dan imam ini pun kenal dengan Tuhan, tapi dengan suatu penyembahan yang kacau, penyembahan yang palsu. Oleh karena itu, tidak heran bahwa imam ini tidak bisa mengajar bangsa-bangsa ini dengan benar sekali. Hanya memperkenalkan mereka kepada Yehova, bahwa harus takut kepada Yehova, namun tidak memberitahukan bahwa Yehova menuntut penyembahan yang eksklusif, ya. Sehingga akhirnya bangsa-bangsa ini mereka melakukan penyembahan campur-campur, ya. Di satu sisi mereka takut sama Tuhan Yehova, mungkin mereka kasih korban kepada Tuhan dan sebagainya, tapi di sisi lain mereka tetap berpegang pada ilah-ilah mereka yang disebutkan di sini, ya. Seperti Nergal lah, siapa itu, Nibhas, Tartak, Asima, Sukot Benot dan sebagainya, nama-nama patung-patung dan dewa-dewa yang sia-sia semuanya. Dan ini menjadi suatu agama sinkretisme jadinya, yang dipadukan antara penyembahan Tuhan dengan penyembahan yang lain, begitu. Dan tentu ini bukan hal yang Tuhan inginkan, ya, tetapi ya itulah yang terjadi. Nah, kita mungkin geleng-geleng kepala, tetapi kita harus bertanya, jangan-jangan tanpa kita sadari ada juga di antara kita hari ini yang berlaku seperti itu, bahwa secara lip service kita menyembah Tuhan. Jadi kayak saya sembah Tuhan, tapi sebenarnya kita juga menyembah ilah-ilah lain, menyembah berhala-berhala lain. Selain lip service kita menyembah Tuhan, kita menyembah mamon, uang, kita menyembah kesenangan atau hiburan dan lain sebagainya. Adakah kita melakukan seperti itu? Ya, kita harus mawas diri, kita harus bertanya dan memeriksa hati diri kita sendiri. Kita lanjut ayat 34b. Mereka tidak berbakti kepada Tuhan dan tidak berbuat sesuai dengan ketetapan hukum, undang-undang, dan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada anak-anak Yakub yang telah dinamainya Israel. Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan mereka dan memberi perintah kepada mereka. Janganlah berbakti kepada Allah lain, janganlah sujud menyembah kepadanya, janganlah beribadah kepadanya, dan janganlah mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi Tuhan yang menuntun kamu dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang teracung, kepadanya lah kamu harus berbakti, kepadanya lah kamu harus sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Tetapi kamu harus berpegang kepada ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, hukum dan perintah yang telah ditulisnya bagimu, dengan melakukannya senantiasa dengan setia, dan janganlah kamu berbakti kepada allah-allah lain. Janganlah kamu melupakan perjanjian yang telah kuadakan dengan kamu, dan janganlah kamu berbakti kepada Allah lain, melainkan kepada Tuhan Allahmu kamu harus berbakti.
maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu. Tapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka berbuat sesuai dengan adat mereka yang dahulu. Demikianlah bangsa-bangsa ini berbakti kepada Tuhan, tapi dalam pada itu mereka beribadah juga kepada patung-patung mereka, baik anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka melakukan seperti yang telah dilakukan nenek moyang mereka sampai hari ini. Nah, kata-kata sampai hari ini yang ini ya muncul beberapa kali mengacu kepada sampai penulisan dua raja-raja yang kita percaya diselesaikan oleh para nabi ya dalam jalurnya Yeremia dan lain sebagainya. Bahkan ada kemungkinan Yeremia adalah yang merangkumkan kitab raja-raja di sini. Kembali digambarkan bahwa ada penyembahan yang sinkretis yang menggabungkan, oke, saya takut pada Tuhan, saya mau berbakti pada Tuhan, tapi saya juga mau berbakti pada patung-patung yang lain. Tentu Tuhan tidak suka dengan hal yang seperti ini, ya. Dan masalah ini akhirnya menjadi seperti itu. Jadi ada kawin campur, ada penyembahan campur. Akhirnya orang-orang ini akan dikenal dengan nama orang-orang Samaria. Orang Samaria inilah yang akhirnya menjadi kelompok Samaria di Perjanjian Baru. Akhirnya ketika zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi dengan orang Samaria jadi terpisah. Orang Yahudi yang menganggap dirinya pure, murni, dan menyembah Yehova saja. Samaria ini yang kawin campur, ya, agamanya juga gado-gado, ya, ada kepada Tuhan sedikit, tapi juga masih mempertahankan yang lain. Ya, tentu Tuhan tidak mau itu. Tuhan ingin keseriusan hati dengan Tuhan. Dan sekali lagi kita geleng-geleng kepala, tapi kita bertanya, adakah kita serius dan eksklusif dengan Tuhan? Kiranya jawaban Anda adalah ya, dan terus maju, terus belajar, terus setia kepada Tuhan. Saya undur diri dulu. Saya Dr. Stephen Liao. Sampai ketemu dalam sesi Mutiara Kebenaran selanjutnya. Kita terus dalam firman Tuhan. Amin. Maranatha.